Hai guys, kembali lagi bersama aku Salsa Yasmin. Jadi di video kali ini aku akan membuat video tentang bagaimana cara membuat monthly planner. Aku kan pakai monthly planner dari Daichi. Jadi aku beli di Gramedia ya guys. Nah kayak gini bentuknya. Ini tuh yang 2020. Terus ini aku lupa banget harganya berapa. Pokoknya sekitaran dari 100.000, pokoknya lebih dari 50.000 kayaknya ya. Untuk kuliah aku itu aku punya 3 buku. Yang pertama adalah monthly planner ini. Tadinya kan aku pakai kayak catatan yang kecil itu kan, tapi sekarang aku nggak pakai catatan yang kecil lagi karena catatan yang kecil itu lebih aku pakai buat hal-hal kecil gitu, dan itu aku biasanya taruhnya di HP, di reminder HP. Nah abis itu yang kedua, aku itu punya binder. Nah binder ini aku pakai kalau misalkan aku lagi nyatet-nyatet kuliah yang cepet gitu loh, ya misalnya kuliah singkat 1 jam seminar atau apa. Nah aku nyatetnya itu di binder karena kan pasti catatannya itu kayak berantakan. Nah tapi kalau misalkan untuk nyatet pelajaran yang pakai terus, kayak catatan-catatan yang udah lebih rapihnya, itu aku akan taruh di notebook aku. Karena banyak dari teman-teman yang request gimana sih kak caranya biar patuh terus nulis si monthly planner ini dan ngikutin terus si monthly planner ini, dan gimana sih cara ngebuat monthly planner ini. Aku bakal jelasin di sini, tapi ini kayak cuman tips-tips aku aja karena aku beli monthly planner juga udah yang jadi gitu loh, jadi nggak harus aku buat sendiri. Jadi yang pertama yang aku lakuin adalah aku harus ngelis dulu. Waktu zaman aku preklinik, berarti aku harus tahu di dalam satu semester itu ada berapa blok. Nanti aku bakal list bloknya apa aja dan pelajaran yang ada di dalamnya apa aja. Misalnya ada satu blok, terus bloknya itu udah selesai, ya udah dia akan ujian duluan gitu. Aku bakalan perkirain gitu. Misalnya dalam satu semester itu ada 2 blok. Nah satu blok ini isinya misalnya ada 2 kasus dan satu blok ini isinya 2 kasus. Nah satu kasus itu biasanya memakan waktu sekitar 2 minggu, tapi ada beberapa blok yang satu kasusnya itu 3 minggu karena kita tutorial kan. Ibaratin aja 2 minggu ya, berarti ada 2 kali 2 minggu, artinya 4 minggu. Jadi ada 1 bulan untuk menyelesaikan satu blok ini. Nah biasanya blok itu nggak dilakuin secara bersama. Kalau misalkan semesternya lagi hektik, itu ada beberapa blok yang dilakukan secara bersamaan. Jadi abis tutor blok ini, tutor blok itu gitu. Tapi kalau misalkan awal-awal masuk itu tutornya masih blok 1 dan blok lainnya itu nggak gabung. Ibaratin aja 1 bulan pertama itu kita masih 1 blok, selanjutnya 1 bulan kedua berarti 2 blok gitu ya. Setelah 1 bulan berarti aku harus siapin nih, ada yang namanya CBT dan SOKA. Nah CBT ini itu adalah ujian berbasis komputer gitu. Kalau misalkan SOKA itu dia ujian lisan. Misalnya di bulan Februari ini, 3 Februari itu mulai bloknya, tanggal 2 Maret udah mulai ujian. Berarti tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 itu aku bakalan pikirin ini minggu ujian ya. Itu berarti aku harus nyicil. Sebelum tanggal 2 ini aku harus sudah siap. Minggu sebelum tanggal 2, which is itu tanggal 24 sampai dengan tanggal 29, aku itu harus ngerangkum. Tadi kan aku bilang ada 2 kasus ya. Tanggal 24, 25, 26 aku nyicil kasus 1. Terus tanggal 27, 28, dan 29 aku nyicil kasus kedua. Tapi biasanya nggak akan secepat itu juga sih ujian. Soalnya ada beberapa blok yang pengen ujiannya tuh di akhir, setelah 2 blok selesai baru ujian bareng-bareng kayak gitu bisa. Tapi kan gak masalah, catatannya itu nanti akan kamu baca lagi gitu loh. Dan setelah kamu ngerangkum, biasanya pas kamu baca lagi akan lebih mudah karena kamu udah pernah sempat ngerti. Selain tipenya countdown, aku itu tipenya harian juga. Itu juga yang bikin aku suka sama monthly planner dari Daichi ini, karena dia itu kalau kalian bisa lihat kotaknya itu bener-bener gede. Karena biasa ada monthly planner yang kotaknya tuh kecil-kecil banget, kayak emang cuman nandain hari itu ada apa. Biasanya aku itu akan nandain eventnya itu di atasnya. Misalkan di hari itu ada praktikum deh, misalnya ada praktikum prosto, udah di atasnya aku bakalan tulis praktikum prosto pakai spidol warna biru atau spidol warna merah, pokoknya ngebedain sama task atau hal yang mau kamu kerjain. Sebelumnya aku harus ngerjain tugas buat praktikum prosto kan, jadi aku bikin lagi kayak kerjain tugas praktikum prosto, terus aku bikin kayak semacam checklist gitu, karena itu adalah hal yang paling aku sukain dari nulis monthly planner. Tapi kalau misalkan gak ada si boxnya itu,
Oke, males banget. Aku juga nggak suka yang dicoret gitu loh. Itu kan nggak bisa kamu prediksi ya. Saat tiba-tiba ada deadline tugas tanggal segini, kan kamu nggak bisa prediksi di 1 bulan sebelumnya. Tapi pas sudah kamu mulai pelajaran, baru kamu tahu ada tugas itu. Nah itu nggak apa-apa, setiap harinya kamu bakalan schedule ulang. Misalkan aku udah pulang dari kampus, aku nggak ngapa-ngapain jurnal aku, terus aku tidur, paginya baru yang kemarin aku checklist, terus habis itu aku buat lagi yang baru. Banyak yang nanya kayak, "Kak, gimana sih caranya biar terus-terusan kayak gitu?" Karena aku tuh orangnya kayak baru sebentar terus rasa kayak aku udah nggak sering ngisi kayak ginian. Tapi kalau aku sendiri ya, itu bukan beban aku. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa jurnal atau si monthly planner ini adalah hal yang membantu kamu, that's why kamu harus pakai ini. Kalau aku itu orangnya lupaan banget. Pokoknya aku pelupa deh. Jadi kadang-kadang suka nulis hal-hal yang gak penting banget di sini. Misalnya ngasih buku ke ini, aku bisa tulis di sini karena saking aku lupanya. Kenapa aku bisa pakai monthly planner terus? Karena ya kalau nggak pakai monthly planner, aku bener-bener kayak nggak tahu arah gitu loh guys. Jadi itu sih tergantung masing-masing orangnya. Selain itu aku juga ngelis beberapa hal yang aku perlu manage. Jadi kayak keuangan alat-alat sama kayak project-project yang mau aku kerjain, video dan lain-lain. Pokoknya kalau kalian pernah nyaranin aku suatu video dan menurut aku video itu bisa aku kerjain, aku bakalan taruh itu di upcoming videos karena aku bakalan pikirin itu terus. Nah, kenapa aku tulis juga pengeluaran alat-alat aku di sini? Karena kalau misalkan kalian beli banyak hal dalam satu waktu, kalian pasti pusing. Misal kalian pre-order alat di sini atau enggak pesan alat di sini, kalian pasti pusing yang mana yang udah dibayar ya, yang mana yang belum dibayar, yang mana yang udah dikasih alatnya ke aku, yang mana yang belum diambil alatnya. Jadi aku tulis semuanya di sini. Itu ada to-do list yang kamu mau lakukan, tapi kayak gak bisa kamu kira-kira ini kamu mau kerjainnya di hari apa gitu. Jadi kalau kamu bingung mau naruh hal itu di mana, jadi aku punya to-do list yang terpisah. Aku akan kerjain itu secepatnya aku bisa. Di belakang dari si monthly planner ini juga ada stikernya. Di monthly planner aku yang sebelumnya ini juga stikernya nggak kepakai, jadi mau aku pakai sekarang daripada sayang kan. Oh ya, jadi sebenarnya aku juga jual notebook. Nah, notebooknya ini itu tuh bener-bener murah dan desainnya lucu-lucu banget. Bakal aku taruh desainnya di sini. Tapi untuk project aku yang sekarang ini, aku masih buat notebook biasa. Jadi dalamnya itu line paper dan ukurannya itu A5. Terus habis itu ada 100 lembar. Ya aku belum membuat kayak monthly planner produksian aku sendiri, tapi insya Allah kalau misalkan ada kesempatan, aku juga pengen banget ngedesain monthly planner aku sendiri. Nah, notebook yang tadi aku jual itu biasanya aku pakai buat nulis catatan yang udah rapihnya. Kalau dulu kalau misalkan di preklinik, aku kira catatan-catatan itu kan nggak akan kepake lagi, tapi ternyata catatan-catatan itu akan kepake lagi pas koas. Jadi akan aku rapihin lagi, aku taruh di notebook, dan si notebooknya itu yang akan aku bawa-bawa terus di koas. Oh ya, book yang aku buat ini desainnya itu ada yang anatomi, itu tuh yang best seller banget. Nah ya, menurut aku itu juga membantu sih. Aku lihat itu lucu dan aku ngerasa kayak ini kan cranial nerves paling sering banget ditanyain, tapi kita tuh sering lupa. Bahkan pelajaran semester 1 itu sampai kita koas bahkan sering ditanyain. Akhirnya aku buat itu jadiin cover di notebook aku. Kalian bisa inget-inget, bayangin setiap kali kalian mau nyatet, terus kalian harus lihat anatomi yang kayak gitu. Pastiin nyetok notebooknya itu nggak akan banyak, jadi teman-teman jangan sampai kehabisan. Oke. Nah, biar teman-teman gak ketinggalan info, langsung aja follow IG-nya Oklusal. Di situ aku sering banget buka pre-order merchandise, jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih guys yang udah nonton. Maaf kalau misalkan yang bisa aku jelasin cuman segitu doang, tapi ya itu yang aku lakuin emang cuman segitu. Semoga bermanfaat karena aku yakin pokoknya catatan, notebook, monthly planner, pokoknya segala macam itu bagi orang-orang kayak aku yang pelupa dan bagi orang-orang yang harus organize kayak aku, itu bener-bener ngaruh banget. Kalau misalkan teman-teman ada saran-saran buat video lainnya atau saran buat project aku selanjutnya ingin bikin merchandise apa lagi kira-kira yang berguna buat teman-teman, boleh banget komen di bawah atau boleh DM aku. Di sini aku udah kasih tahu kalau misalkan video yang teman-teman saranin meskipun aku belum buat, aku itu pasti nyatet di sini dan pasti aku pikirin banget buat aku bikin karena aku pengen ngasih yang terbaik buat teman-teman semua. Dadah, sampai ketemu lagi.